Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Andriansyah dari kelas kelima 2018 dengan NIM 180343104 akan mempresentasikan tentang pengontrolan nutrisi pada sistem tomat hidroponik menggunakan controller PID sebagai syarat kelulusan mata kuliah sistem pengaturan diskrit. Untuk topik yang akan dibahas pertama adalah latar belakang, perancangan sistem, hasil dan pembahasan. Latar belakang hidroponik, apakah itu? Hidroponik merupakan sebuah metode bercocok tanam modern tanpa menggunakan media tanah, melainkan air, dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode Nutrient Film Technique atau NFT. Tanaman tomat sendiri merupakan salah satu dari tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sistem hidroponik pada tomat sangat bergantung pada pemberian nutrisinya. Salah satu indikator untuk mengetahui idealnya pemberian nutrisi tanaman dapat dilihat dari kadar keasaman atau pH. pH dari laut tersebut. Pada sistem hidroponik tomat, kadar keasaman atau pH ideal yang dimiliki berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Pada sistem ini terdapat dua sistem kontrol, yaitu kontrol on-off dan kontrol PID. Kontrol on-off sendiri, seperti namanya, hanya terdapat dua kondisi, yaitu on-off, nyala mati atau dengan biner 1 dan 0. Digunakan untuk mengontrol volume larutan nutrisi sisa. Kontrol PID mengontrol tingkat pH pada air sebagai media hidroponiknya. Proportional Integrative Derivative Controller atau PID controller merupakan sistem kendali loop tertutup yang cukup sederhana dan memiliki performa yang bagus. Namun, kendali ini tidak dapat bekerja dengan baik apabila terjadi ketidakpastian dan ketidaklinearan pada sistem. PID control digunakan untuk memperbaiki kesalahan antara variabel proses dan set point yang diinginkan dengan menghitung kemudian melakukan koreksi yang dapat menyesuaikan proses dengan cepat dan tepat. Inilah diagram dari PID-nya dan set point dari masukan diolah dengan tiga sistem kontrolnya, yaitu P, I, dan D, yang masing-masing disatukan dan diinputkan ke dalam proses. Rumus umum PID adalah sebagai berikut, yaitu U sama dengan min Kp eksponen plus Ki integral EDT plus Kd dE per dt. Inilah tabel dari tanggapan tertutup. Di proporsional atau Kp, waktu naiknya adalah menurun dengan overshootnya meningkat. Dengan waktu turunnya adalah beban kecil, kesalahan keadaan tunak menurun. Pada integral atau Ki, waktu naiknya adalah menurun, overshootnya meningkat, waktu turunnya meningkat, kesalahan keadaan tunaknya adalah hilang. Dan derivatif atau Kd, waktu naiknya adalah perubahan kecil, overshootnya menurun, waktu turunnya menurun, kesalahan keadaan tunaknya adalah perubahan kecil. Dan untuk putaran sistem, di sini ada tiga komponen utama. Selain di sini ada lain lagi seperti relay. Nah, di sini yang dibahas adalah Arduino Mega sebagai microcontroller. Di sini kita menggunakan Arduino Mega 2560 dengan IC utamanya. Dan di sini ada sensor pH SEM 1601 dan ultrasonic SRF F05. Nah, di sini ada diagram blok. Di tangki 1 yang berisi pH, inputan akan dikontrol oleh PID. PID ini akan mengontrol ke tiga pompa yang digunakan, pompa 1, pompa 2, pompa 3. Kemudian akan dimasukkan dalam plan hidroponiknya. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam implementasinya terdapat gangguan. Nah, di sini kita masukkan juga gangguan. Kejadian ini akan terus diulang dengan sensor pH dan direkam dengan sensor pH dan diolah terus menerus dengan microcontroller Arduino. Di tangki 2, di sini adalah untuk level, maka inputnya adalah jarak, yaitu ketinggian airnya pada tangki, dengan controller on-off, dengan output atau aktuatornya adalah pompa, dan medianya adalah plan di tangki 2. Di sini sensor levelnya adalah sensor ultrasonic tadi, yaitu SRN05. Nah, berikutnya adalah desain alatnya. Di sini terdapat Arduino dan komputernya terkoneksi. Nah, di sini ada relay. Ini ada pompa, ada relay juga. Ini adalah media tanam hidroponiknya. Selanjutnya adalah parameter controller PID dengan metode Ziegler-Nichols. Controller ini dibutuhkan dikarenakan karena karakteristik plan membutuhkan controller yang cepat. Langkah awal tuning parameter dengan metode Ziegler-Nichols order 1 adalah dengan menarik garis
tangent pada titik infeksi graphical characteristic plane. Kemudian mencari perpotongan garis tangent dengan garis nilai akhir, sehingga diperoleh nilai L dan T. Nilai L dan T tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mencari parameter KP, KI, dan KD. Ini adalah garis dosanya kita dicari di sini. Di sini. Oke, selanjutnya dari gambar tadi dapat dicari nilai parameter L dan T juga. Nilai keterlambatan atau delay atau L, respon sistem tersebut sebesar 20 detik, dan gain statis per atau T sebagai 71 detik. Untuk melakukan tuning parameter kontrol PID menggunakan rumus yang ada pada tabel 3. Nah, di sini untuk P, kontrolnya KP adalah T per L, untuk TI adalah T hingga dan TD adalah 0. PI adalah 0,9 kali TL, untuk TI ada L per 0,3 dengan TD-nya 0, dan PID adalah 1,2 kali TL dengan TI-nya 2L, dengan TD 0,5L. Dari parameter tadi terdapat ditemukan fungsi alih, yaitu IS berdasarkan K pangkat LS min LS per TS plus 1 sama dengan 0,05 eksponen pangkat min 20S per 71S plus 1. Maka didapatkan nilai parameter KP, KI, dan KD adalah sebagai berikut. Kami jadikan 1,2 kali TL sama dengan 1 kali 2 kali 71 per 20 sama dengan 4,26. TI sama dengan 2L sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. TD 0,5S sama 0,5 kali 20 sama dengan 10. KP sama dengan KI kali TI. KI sama dengan KP per TI sama dengan 4,26 per 40 satu 0,1065. KP sama dengan KD per TD sama dengan KD sama dengan KP kali TD sama dengan 4,26 kali 10 yaitu 42,6. Sehingga akan mendapatkan persamaan transformasi Laplace berdasarkan dengan nilai KP, KI, dan KD adalah sebagai berikut. MS sama dengan KP plus KI per S plus KDS ES. Diskritisasi. Pada sistem ini tentunya dibutuhkan alat untuk mengubah dari sinyal analog ke sinyal diskrit dengan transformasi Laplace, terutama transformasi Z. Pada sistem ini digunakan metode backward difference. Metode backward difference yaitu mengganti S dalam persamaan analog bentuk S bersamaan. Persamaan S tersebut setelah dengan bentuk Laplace. S sama dengan 1 min Z min 1 per TS. Kemudian MZ sama dengan KP plus KI per 1 min Z pangkat min 1 per TS plus KD sama dengan 1 min Z pangkat min 1 per TS EZ. Ingat semuanya diganti dengan Z karena kita akan berubahnya dari S ke bentuk Z atau transformasi Z. Nah, sebenarnya adalah KP plus KI kali TS sama dengan 1 min Z pangkat min 1 plus KD per TS dalam kurung 1 min Z pangkat min 1 tutup kurung EZ. Jadi persamaan tersebut berubah hingga akhirnya dapat dimasukkan dalam program microcontroller dengan seperti berikut. Dimana K-1 adalah kondisi sebelumnya. Maka M dengan KP EK plus C K-1 plus KITS E dan kurung K tambah KD per TS atau EK min E K-1. Yang P adalah hasil pembahasan pengujian pH larutan tulis tanpa gangguan. Pengujian pengontrolan pH larutan tulis menggunakan kontrol PID dengan KP yang tadi ditentukan dalam 4,26 dengan KI juga dengan 0,1065 dan KD dapat 2,6. Dapatkan hasil output yang ditunjukkan pada gambar di bawah seperti ini. Jadi output hasil pengujian plan tanpa gangguan dengan menggunakan parameter controller PID tersebut diperoleh settling time atau tes 520 detik, peak time atau TP 320 detik, rise time atau TR 57 detik, delay time atau TD 107 detik, maksimum overshoot atau MP 10,67%. Selanjutnya pengujian pH larutan tulis dengan gangguan. Pengujian pengontrolan pH dengan gangguan larutan asam 100 ml dengan pH 4 menggunakan kontrol PID, KP dengan 4,26, KI dengan
1065 dan KD 42,6 didapatkan hasil output yang terjadi pada gambar di bawah sebagai berikut. Untuk respon dengan gangguan lautan asam Hawks Millie dengan pH 4, gangguan terjadi pada detik ke-972 hingga detik ke-1090 dengan nilai penurunan pH sebanyak 0,66. Namun setelah detik ke-1091 nilai pH kembali mengikuti setting point dengan error steady state sebesar 5% dan kerawitan sebesar 100 detik. Ini adalah gangguannya. pH 1002 dan 1079. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.